wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast RSUD Kota Bogor. Kembali lagi bersama saya Hania Danti Hermisa sebagai moderator podcast kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang akupunktur medik bersama dengan dokter ahli yang sudah ada di samping saya dengan Dr. Nusra Firdaus, spesialis akupunktur medik. Mungkin boleh perkenalan dokter sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ursula Firdaus Hasan, spesialis akupuntur di RSUD Kota Bogor. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita langsung bahas saja ya dok. Ya, mungkin boleh. bisa dijelaskan dokter apa itu akupunktur medik dok? Jadi akupuntur itu ya, akupuntur dulu nih ya. Oke dokter. Akupuntur itu suatu pengobatan yang menggunakan jarum dengan menusukkan jarum itu ke titik-titik tertentu di tubuh. Nah, sekarang ada akupuntur medis nih. Jadi sejak tahun 1991 memang diintegrasikan dengan kedokteran konvensional ya, di mana pengobatan ini yang menggunakan jarum yang ditusukkan ke tubuh pasien itu berlandaskan dengan ilmu biomedik itu, jadi ilmu kedokteran barat ya. Baik, Misalnya ilmu fisiologi, kemudian ilmu histologi, kemudian ilmu anatomi, kemudian juga untuk penelitian-penelitian ada uji klinis, kemudian evidence based juga dipakai untuk penyusunan teori dan praktek klinis gitu. Jadi kita udah diintegrasikan. Baik dokter, mungkin pengaplikasiannya kepada penyakit-penyakit medis itu bagaimana dok? Dari akupunktur itu sendiri dok? Jadi memang ada beberapa ya, WHO juga sudah ada mengeluarkan list sekitar 100 macam penyakit yang bisa diobatin dengan akupuntur, baik itu sebagai terapi penunjang ya atau terapi utama gitu, terutama untuk masalah nyeri gitu loh. Nah, kalau sebagai terapi penunjang itu bisa kita untuk bantu misalnya cancer untuk side effect dari kemoterapi gitu, misalnya muntahnya gitu, kita pakai itu akupuntur gitu. Kemudian untuk misalnya migrain ya, untuk yang pakai obat sudah tidak mempan atau ada halangan untuk mengobatkan obat untuk minum obat nyeri, misalnya alergi atau apa gitu, bisa menggunakan akupuntur gitu. Baik dokter, mungkin indikasinya dok kapan pakai obat, mungkin dok kapan pakai akupunktur itu bagaimana dok? Sebenarnya kapan pakai obat atau kapan pakai akupuntur itu bisa luas gitu. Kalau bersamaan juga bisa gitu ya. Bersamaan juga bisa, atau akupuntur sendiri bisa gitu, terutama untuk nyeri, kemudian untuk alergi gitu ya, kemudian untuk kelainan-kelainan fungsional gitu, misalnya inkontinensia bladder gitu ya, bisa gitu. Kan kalau inkontinensia bladder susah ya obatnya apa gitu, bisa dirujuk ke kami gitu. Mungkin apa saja sih dok titik-titik akupunktur yang umum biasanya digunakan dok? Di mana saja gitu dok? Oh gitu, sebenarnya tergantung diagnosisnya juga gitu, tergantung pasiennya juga. Misalnya pasiennya bayi mungil gitu, kita juga beda gitu menerapkannya gitu. Kadang kalau misalnya diagnosisnya asma ya ada titik-titik khusus gitu, misalnya di paru gitu, di belakang gitu. Tapi ada beberapa titik yang memang sering digunakan ya, itu misalnya untuk penenang ya. Jadi pasien itu kalau datang kita mesti tahu ya ini takut jarum apa enggak gitu. Betul. Lagi banyak ya dok titiknya. Nah, itu kita tusuk di sini, di paihwi sini, dia menenangkan gitu. Jadi satu titik itu bisa berfungsi banyak gitu. Misalnya titik paihwi ini bisa untuk nyeri kepala, migrain, kemudian
vertigo juga. Kemudian untuk itu titik menenangkan, titik relaksasi ya. Oke, baik dok. Ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya takut jarum ya kita bikin rileks dulu lah, itu intinya gitu. Kemudian kalau titik untuk meningkatkan kekebalan ya imun gitu, sistem imun ada di titik kuku sama cusandi gitu. Jadi itu titik umum gitu. Jadi banyak fungsinya gitu. Di kepala, di tangan, di kaki, tapi hampir seluruh tubuh itu bisa jadi titik akupunktur juga ya. Ya, dan akupunktur juga nggak cuma titik-titik di tubuh utama gitu. Jadi ada misalnya akupunktur telinga, akupunktur telapak tangan gitu. Oke, baik dokter. Ya. Mungkin dari usia berapa dok bisa dilakukan akupunktur dok? Biasanya dari bayi kecil baru lahir apakah bisa? Bayi kecil bagaimana? Bisa sampai tua gitu, sampai usia lansia pun bisa ya dok. Cuman memang perlakuannya beda ya, perangsangannya beda. Kalau bayi itu kadang mungkin karena terlalu lemah ya, apalagi ubun-ubun belum tertutup itu mesti hati-hati sekali. Jadi mungkin kita lakukan masase aja gitu, atau jarumnya tidak ditinggal, jadi langsung dicabut gitu. Tapi untuk area tertentu memang tidak boleh ditusuk pada bayi gitu. Oke, ada titik tertentu yang tidak boleh juga dilakukan pada bayi. Tapi bayi baru lahir pun bisa ya dok? Ya bisa. Dengan indikasi apa dok biasanya bayi pada anak atau bayi gitu? Kalau bayi itu kadang itu ya, atau anak kecil lah ya, itu dok. Biasanya untuk nafsu makan gitu. Bisa dok. Kalau nggak mau makan berarti pakai akupunktur juga bisa atau ya dok? Atau masase gitu di titik-titiknya gitu. Kemudian yaitu misalnya kan suka kolik ya bayi itu. Jadi rewel nangis gitu. Kemungkinan karena kolik ya itu. Jadi kita masase itu titik-titik yang berhubungan dengan saluran pencernaan gitu. Gitu. Baik dokter. Mungkin apa saja bagaimana sih proses akupunktur itu dilakukan dok sebelum sebelum pengobatan tuh ada tertentu hal yang harus dilakukan misalkan, atau harus bagaimana dulu sebelum akupunkturnya dok? Lihat pasiennya gitu. Jadi pasien datang biasalah kita anamnesis dan diukur tensi dan sebagainya. Kemudian kita harus ada juga informasi yang spesifik, misalnya wanita tuh ibu hamil apa enggak gitu. Karena ada titik-titik tertentu yang tidak boleh ditusukkan pada wanita hamil gitu. Kemudian ada, tapi jarang sih, bahkan saya belum nemu kayak hemofilia. Jadi kan nggak boleh ditusuk ya, takut perdarahan gitu. Iya betul dokter. Kemudian ada nggak minum obat pengencer darah gitu. Jadi kita mesti hati-hati karena ya itu tadi untuk mencegah efek sampingnya gitu. Kemudian setelah ditanya apakah pasien takut jarum juga, kadang juga suka ada yang sinko pernah itu, tapi jarang sekali gitu. Nah itu pasien dipersilahkan tidur, kemudian kita tentukan titiknya ya, udah ada diagnosisnya, tentukan titiknya, kemudian aseptik dan antiseptik biasa. Nah, kita penetrasi itu jarum gitu. Setelah cukup dicabut, pasien boleh pulang dan dinasihatkan untuk misalnya datang kembalinya kapan gitu. Biasanya prosesnya berapa lama dok akupunktur? Biasanya 30 menit ya, paling cepat. Karena saya tidak memakai elektroakupunktur, jadi manual gitu. Jadi memang lama tapi bagus gitu hasilnya. Baik dok. Biasanya pada pengobatan tertentu berapa kali dok akupunkturnya? Ada dosisnya nggak dok? Berapa kali akupunktur atau bagaimana dok? Tergantung penyakitnya juga. Kalau misalnya kronik makin lama gitu. Jadi kalau kayak asma gitu ya. Baik dok. Mungkin 12 kali gitu, 12 kali seminggu 2 kali gitu. Tapi kalau yang akut misalnya flu juga bisa kan pakai akupunktur ya, sekali datang, atau nyeri misalnya nyeri bahu biasa gitu, bisa sekali gitu.
nggak perlu pengulangan Iya, gitu nggak ya perlu dok ya. pengulangan, iya. Mungkin penyakit-penyakit kronis kayak cancer atau nyeri pain cancer Iya, itu lama ya dok ya. iya. Sambil pengobatan Oh, cancer sambil betul. akupunktur juga ya dok ya, rutin. Gitu, aduh. Oke baik dokter. Mungkin apa saja manfaat-manfaat akupunktur dok dalam pengobatan medis dok? Jadi Selain pengelolaan nyeri mungkin ada manfaat yang lain dok? jadi ini ya, kalau akupuntur itu memang minimal lah efek sampingnya gitu. Jadi untuk yang alergi obat, kemudian untuk yang misalnya ada kerusakan organ, misalnya di ginjal udah penurunan fungsi, kan kita harus hati-hati dengan obat ya. Itu Baik dok. bisa diterapkan gitu. Iya. Kemudian juga sebenarnya akupuntur ini murah gitu loh. Oke. Maksudnya tidak semahal yang tindakan yang lain gitu. Oke baik dok. Iya. Kalau misalkan masalah biaya ya dok ya, mungkin kan pasti banyak juga yang akan bertanya ya dok terkait masalah biaya, apakah tercover atau enggaknya atau bagaimana ini dok? jadi mohon maaf ini akupuntur belum tercover BPJS, baik dok. jadi mesti pakai umum ya. Oke baik gitu. dokter. Jadi untuk konsultasi biasanya 120.000 ya. Oke baik dokter. Tapi ya bisa inilah, kok untuk tindakan bisa dinego. Oke, tidak semahal mungkin tindakan yang lain ya dok ya, masih bisa lah ya. Oke dokter, mungkin efek tadi kan dokter bilang bisa digabung ya dok, dari pengobatan dengan akupunktur gitu ya dok. Apakah ada efek samping dok dari misalkan sambil minum obat sambil dilakukan akupunktur, apa ada efek sampingnya dok atau nggak apa-apa atau bagaimana gitu dok? Sebenarnya nggak ada ya kalau misalnya interaksi antara akupuntur dengan obat itu nggak ada, kecuali kalau dia itu misalnya pengencer darah gitu. Kan kadang penusukan terutama di muka ya, itu muka kan banyak pembuluh darah. Iya dokter. Kadang berdarah sedikit gitu. Tapi ya itu efek samping akupuntur, kan kadang cuman berdarah, memar gitu, biru gitu, terutama di mata ya. Mata ini untuk pengobatan misalnya degenerasi makula ya itu bisa juga. Itu kadang tersenggol pembuluh darah jadi ini hematom biru gitu. Itu bisa diatasi dengan kompres ya. Kemudian paling nyeri di titiknya karena tusukan gitu. Kemudian tapi jarang sekali terjadi itu cedera organ ya. Cedera organ itu misalnya di apex paru kan di sini ya, itu kalau penusukan terlalu dalam bisa cedera ini apex paru. Kadang kalau berat bisa menyebabkan pneumotoraks, tapi itu jarang sekali sih, jarang terjadi gitu ya, jarang. Bahkan saya belum pernah nemu. Cuman secara teoritis begitu gitu. Dan kemudian untuk penularan penyakit karena akupuntur itu jarang, karena kita udah pakai jarum disposable ya. Jadi sekali pakai buang gitu. Sudah aman ya dok, tidak akan menularkan ke yang lain. Oke baik dokter. Bagaimana akupunktur dapat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dok? Ya ini terutama untuk pasien-pasien kronis ya. Iya dok. Jadi orang tua atau pasien kronis tuh insya Allah terbantu sih gitu, asal sabar juga ya, karena kadang memang tidak instan gitu hasilnya gitu. Jadi kayak misalnya inkontinensia gitu ya, kemudian asma, kemudian nyeri artritis gitu, kemudian HNP gitu, kemudian migrain yang berulang gitu, biasanya insya Allah berkurang gitu. Jadi pasien nyerinya berkurang, kan otomatis kualitas hidupnya naik ya, maksudnya lebih baik gitu. Tidak stres lagi gitu. Untuk pasien-pasien yang stres juga apa sih, mengurangi tingkat stres pasien juga ya dok ya. Jadi lebih happy gitu. Iya, kualitas tidur juga berarti bisa membantu bisa ya dok untuk ya. Insomnia karena dia juga merilis melatonin ya. Jadi membantu itu untuk yang insomnia. Baik dokter, mungkin apakah
masyarakat dapat memahami kalau misalkan ini tuh aman atau enggaknya, kan kadang kita masih takut ya dok ya dengan Takut ditusuk-tusuk. sakit. Iya. Nah, ini Jadi memang masih awam sekali ya dok ya tentang akupunktur mungkin ya kepada masyarakat, Betul. karena takut atau mungkin bingung pengaplikasiannya atau mungkin untuk indikasinya dan Iya. lain sebagainya. Mungkin bagaimana dok untuk masyarakat dapat memahami tentang akupunktur Iya. ini sendiri dok? jadi memang kita mesti sosialisasikan ya Iya, dan Dok. edukasikan gitu. Iya. Benar, sekarang di S1 juga ada pelajaran akupuntur di UI gitu ya. Oh, baik, Dok. Ada gitu. Jadi sudah banyak sih akupunturis ya, selain dokter akupuntur, spesialis akupuntur juga banyak. Itu juga di klinik-klinik yang ada sertifikasinya juga gitu. Oke, biasanya berapa lama dok efek sampingnya? Apa maksudnya efek mulai muncul? Apakah sekali akupunktur itu bisa meredakan nyeri atau harus berapa kali akupunktur baru terasa efeknya ke tubuh dok, atau bagaimana dok? Kadang tergantung manusianya juga, tergantung pasiennya juga Oh, gitu. oke. Jadi semakin muda tuh efeknya semakin cepat ya. Mungkin juga karena organ-organnya masih bagus ya. Iya. Kalau udah agak sepuh gitu memang agak lambat, Oh, tapi nggak iya. semua juga gitu. Jadi memang tergantung lah. Setiap pasien juga tergantung, Tergantung sakitnya. Oh, iya. Misalnya sakit kronis ya agak lama gitu. Iya. Tapi kalau yang akut, insya Allah ya langsung Bisa cepat ya, Bisa cepat. terasa gitu ya. Dari haid gitu kan. Iya. Oh, Bisa langsung terasa. bisa langsung hilang ya dok ya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa lihat pertanyaan dari Oh, iya. Sobat Podcast ya dok ya. Apakah ada pertanyaan dari Sobat Podcast? Yang pertama, izin dokter, akupunktur apa bisa buat penyakit HNP dok? Oh, hernia nucleus pulposus ya. Iya. Jadi HNP ini memang penyakit yang sangat mengganggu ya. Untuk HNP ini kan biasanya sudah terjadi kompresi ya kalau HNP ya. Kalau untuk nyerinya insya Allah bisa ya. Jadi kita melakukan penusukan itu untuk merelaksasi otot-otot yang di sekitar tulang belakang. Tulangnya, iya dok. Jadi dengan rileksnya akupuntur, dengan rileksnya itu nyeri biasanya berkurang gitu. Oke. Berarti tujuannya lebih ke nyerinya ya dok, meredakan nyeri dari penyakit itu Iya. ya dok ya. Tapi Oke. kalau anatomisnya ya mungkin mesti dokter berdasarkan ya. Iya dokter. Ya. Oke, berarti kalau akupunkturnya lebih ke nyerinya. Iya. Kalau menyembuhkan si HNP itu sendiri mungkin lebih ke spesialis yang lebih ahlinya ortopedi atau spesialis yang. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, selamat siang dokter, izin bertanya apakah benar akupunktur itu dari China? Kemudian untuk jarumnya itu sendiri apakah sekali pakai atau digunakan berkali-kali mungkin? Ya, akupuntur Iya, memang betul. dari China ya. Oke. Tapi ada juga dari Korea, Oh, dari oke. Jepang ada. Sistemnya iya, Dok. beda itu, beda. Tapi ya mirip lah, titiknya mirip. Oh, oke dok. Dan sama-sama bagus gitu. Perbedaannya mungkin dok apa sama aja dok yang ininya? Perbedaannya dalam Pengaplikasiannya. pengambilan titik. Oh, oke Gitu. dokter, lebih ke titiknya ya, Ya, dok ya berarti. Tapi titiknya sama, misalnya Oh, oke. titik payu ya ada di Cina, di itu ada, cuman oke. mana yang dipakai itu kadang beda gitu, beda Oh, sedikit lah. Tapi Ya. mirip ya dok ya, Mirip, sama mirip. ya. Oke. Nah, untuk jarumnya Tadi kan kita selalu sekali pakai ya, Iya. jadi nggak pernah digunakan berkali-kali karena kalau direbus tumpul itu iya ya, jarum dok. jadi sakit kan. Kalau tumpul lebih sakit sih dok ya Iya. pasti. Oke, jadi tenang Jadi ya harus- sobat podcast. Iya. Sudah aman jarumnya sekali pakai. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk kasus apa saja akupunktur bisa diterapkan? Oh iya, Yang tadi sudah dijelaskan juga Ah, ya, dok, ya, untuk jadi nyeri. terutama biasanya untuk nyeri, kemudian gangguan tidur, insomnia, kemudian gangguan pencernaan, misalnya GERD atau sembelit gitu ya dok? sembelit bisa tuh, ya, dok. atau IBS ya, Iya, IBS. nah itu bisa juga. Kemudian untuk nyeri di kepala ya, atau vertigo atau migrain bisa juga. Kemudian untuk alergi misalnya kasus asma, dermatitis
neurodermatitis tuh. Kemudian bisa juga ya dok, berarti dermatitis juga bisa ya dok? ya. Jadi kita ya berkolaborasi dengan dokter kulit gitu. Baik dokter. Dokter kulit ngasih salep gitu. Iya, akupunktur ya dok. Gitu. Oke. Mungkin selanjutnya, apakah akupunktur selain karena indikasi penyakit bisa menjadi perawatan pada badan, misalkan untuk menaikkan berat badan? Bisa ya. Ya itu tadi kan, jadi untuk menambah nafsu makan, kemudian untuk melancarkan pencernaan ya, kemudian juga untuk mengurangi mual pada misalnya yang tadi kasus dengan terapi cancer atau dengan gastritis gitu, itu bisa ya, karena kalau mual kan pasti nggak nafsu makan. Betul, penurunan berat badan drastis ya dok ya pada kasus kronis. Tadi apa tadi ya pertanyaan? Udah ganti. Yang sebelumnya? Ya udah ini. Yang berat badan ya dok, ya untuk menaikkan berat badan berarti bisa ya dok, apalagi untuk anak-anak ya dok. Ya, untuk mengurangi berat badan juga bisa. Mengurangi juga bisa dok. Tapi dengan diet ya. Iya. Tapi makan tetap sama ya, pakai akupunktur sama aja ya dok. Oke, mungkin selanjutnya, apakah ada efek samping yang paling beresiko? Nah, efek samping yang paling berisiko itu tadi cedera organ dalam ya. Jadi misalnya paru-paru tertusuk karena jarumnya terlalu dalam, atau pada orang yang sangat kurus gitu kan tipis ya kurus gitu. Kali, jadi kita memang hati-hati, cuman itu sangat jarang. Jadi kita tuh harus memilih praktisi yang kompeten ya. Jadi tahu anatomi, tahu titik-titik yang tepat gitu, tahu diagnosis yang tepat. Betul, intinya dilakukan dengan ahli ya dok, yang bersertifikat ya dok, jangan asal-asalan ya dok ya. Takutnya kan nanti ada yang tidak bersertifikat, lalu bagaimana? Baik, selanjutnya, apakah akupunktur dengan totok itu berbeda? Oh, mungkin bedanya akupunktur dengan totok dok, apakah? Oh, totok ya. Nah, ini totok yang bagaimana ini? Kalau acupressure itu hampir sama ya, cuma acupressure itu tidak pakai jarum. Jadi acupressure atau kan dipijit ya, ditekan biasanya pakai alat dari kayu gitu. Nah, itu hampir sama titik-titiknya, tapi dia pakai alat kayu, kita pakai jarum. Oh, bedanya itu ya dok. Nah, tapi kalau totok wajah yang umum itu mungkin berbeda ya, berbeda, tapi totok wajah juga mungkin bisa bagus juga untuk melancarkan pembuluh darah, asal dilakukan dengan orang yang sudah ahli juga ya dok ya. Selanjutnya, mungkin sudah selesai ya dok, tidak ada pertanyaan lagi ya dok. Terima kasih. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Mungkin bisa kita simpulkan ya dok, akupunktur tadi itu adalah penekanan ya dok ya, dengan penusukan ya dok ya, penusukan titik-titik tertentu di tubuh ya dok. Gunanya itu mungkin untuk aliran darah bisa, untuk tadi alergi ya dok ya, untuk penyakit kronis, nyeri gitu ya dok, untuk insomnia supaya kualitas tidurnya lebih baik lagi. Mungkin efek sampingnya yang bisa terjadi seperti perdarahan ya dok ya, atau mungkin cedera pada organ yang paling beratnya ya dok ya. Tapi jarang terjadi juga ya dok. Mungkin efek samping dengan obat tidak ada, tapi beberapa seperti obat pengencer darah mungkin sebelumnya harus dihindari ya dok ya. Harus diinfokan lah, jadi kita mesti hati-hati atau ditunda dulu gitu. Ditunda dulu ya dok. Mungkin pengerjaannya juga
harus dengan yang ahli, karena Iya. kan kita jangan sembarangan juga pakai akupunktur ya sahabat-sahabat podcast, harus dengan dokter yang ahli. Pengerjaannya mungkin sekitar 30 menit ya dok ya, tidak ada persiapan khusus ya dok. Tidak ada, sebelumnya iya. bisa langsung datang dan Iya. berkonsultasi Iya. saja. Mungkin bisa bertemu di RSUD Kota Bogor dengan dokter Ursula. Oke, selanjutnya Pak Dokter mau promosikan dulu dok jadwal di RSUD kapan dok? Jadwal praktek untuk medis di RSUD itu hari Senin dan hari Kamis tiap jam 2 sampai jam 4 sore ya. Jadi 2 jam. 2 jam bisa bertemu dengan dokter Iya, Ursula. Oke, terima kasih banyak sobat podcast sudah bersama kami mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa kembali lagi ke podcast yang selanjutnya. Terima kasih Terima banyak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.